Shalom, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam rumah Tuhan. Sebentar kita ingin mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Tuhan boleh sertai kami, Tuhan boleh lindungi kami, bahkan sampai di rumah-Mu ini Tuhan dengan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Semua karena berkat kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, tiba saatnya kami ingin memuji memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan semua yang datang Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dapat disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan. Amin. Menyelamatkanku Yesus.
Segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang hadir bertata Bapa, berdaulat buat ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan setiap penyembahan, setiap pujian yang boleh kami naikkan, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Mari umat-umat yang percaya katakan amin. Coba kasih salam kanan kirinya. Ucapkan happy Sunday. Hati kami penuh nyanyian.
Diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita sambung pujian kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan kita besar, amin. Amin. Lebih besar dari masalah kita. Amin. Sebentar kita ingin mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya bersama Tuhan kami kuat. Hanya bersama Tuhan kami mampu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
yakin dan percaya Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dan seisi rumah kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Engkau berbicara kepada setiap pribadi. Engkau berbicara kepada setiap keluarga ya Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah alat di dalam tangan-Mu, tapi biarlah Engkau saja yang menjadi utama di pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Mari yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat kembali di tempat ini untuk bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini tema khotbah yang akan saya bawakan, temanya adalah ciri khas keluarga Kristen ya. Ciri khas keluarga Kristen. Kita tahu bahwa berbicara tentang keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Namun keluarga Kristen hari-hari ini menghadapi tantangan besar khususnya di era digital. Seringkali kita dekat di media sosial tapi jauh di meja makan. Apa buktinya? Coba rata-rata kalau udah ngumpul di meja makan, habis makan ya, kalau dulu kan belum ada, waktu zaman belum ada media sosial ya udah cerita. Oh iya kamu hari ini ngapain? Oh iya ini mah. Makan ngobrol. Zaman dulu begitu ya. Di meja makan zaman dulu karena belum ada gadget, makan ngobrol. Sekarang makan gadget. Ya. Nah itulah realita di zaman saat ini digital ya. Semua sibuk dengan gadget masing-masing. Itulah tantangan, apalagi anak-anak ya. Pasti dikit-dikit gadget. Kadang sambil makan harus main gadget gitu. Sambil makan harus nonton YouTube gitu ya. Kayaknya kurang seru gitu kalau nggak makan sambil nonton begitu ya. Nah seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang membedakan keluarga kita dengan keluarga dunia? Apa yang menjadi ciri khas dari keluarga Kristen yang takut akan Tuhan? Sebuah keluarga disebut dengan keluarga Kristen tidak hanya dinilai karena semua anggotanya beragama Kristen. Karena hari-hari ini banyak keluarga yang seluruh anggotanya beranggotakan agama Kristen. Ya, entah itu secara lisan atau di KTP, namun keluarganya penuh dengan konflik. Anak-anaknya jadi anak-anak yang kacau, pemberontak, melawan orang tua. Suami istri tiada hari tanpa bertengkar. Terus ayah sering kasar, main fisik, kata-katanya kasar. Tidak peduli ngurus anak, pokoknya bilangnya saya nggak mau tahu, pokoknya itu urusan istri yang urus anak, nggak peduli saya udah cari duit, udah capek ya, jadi jangan suruh-suruh saya urus anak. Orang bikinnya sama-sama, nyuruh istri doang yang nyuruh nyuruh istri doang yang ngerawat anak. Bagaimana ceritanya begitu ya, kan seperti itu ya. Nah terus istri juga sibuk ya dengan circle-nya, main medsos terus, anaknya jungkir balik depan mata, nggak peduli. Pokoknya yang penting anaknya hidup, kalau jam makan, kalau udah ya udah dilepas begitu saja. Nah bagaimana? Apakah keluarga yang seperti ini masih bisa dianggap benar-benar keluarga Kristen? Bahkan ada keluarga yang jarang beribadah. Bahkan mungkin salah satu anggota keluarganya tidak pernah beribadah. Padahal Kristen agamanya. Sehingga pengertian keluarga Kristen seharusnya tidak hanya sampai sebatas sebuah keluarga
yang anggotanya agama Kristen semua. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa ciri khas keluarga Kristen yang sejati. Slide 2. Ya, ciri khas keluarga Kristen yang pertama adalah keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai kepala dan pusat keluarga. Kita lihat di slide 3. Nah, itu Yosua 24 ayat 15C ya. 15C sebenarnya itu. Oke, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya Efesus 5 ayat 23. Sama-sama kita baca. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Garis bawah, Kristus adalah kepala jemaat. Tentu yang dimaksud Kristus adalah kepala jemaat. Kita tahu bahwa jemaat anggota jemaat adalah terdiri dari keluarga. Dan keluarga itu terdiri dari anggota keluarga, yaitu para keluarga Kristen. Nah, ini artinya memang kita harus menjadikan Yesus Tuhan sebagai kepala dan pusat keluarga kita. Nah, ini pernyataan Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya beribadah bukan sekedar beragama. Sebab orang beragama belum tentu dia beribadah. Ditanya agamanya Kristen. Ke gereja enggak tiap minggu? Enggak. Kan yang penting ada agamanya gitu, enggak ateis kan begitu ya. Tetapi di situ jelas-jelas dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Siapa yang memegang tanggung jawab itu untuk membawa keluarganya ibadah kepada Tuhan di situ? Yosua. Yosua itu siapa? Kepala keluarga. Ya, jadi kepala keluarga harus punya ketegasan untuk membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Jangan malah terbalik, suaminya yang gak pernah ibadah. Aduh, bagaimana ini? Ya, kepala keluarga harus menjalankan perannya sebagai imam. Salah satunya imam di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pimpin keluarga. Kalau ada yang lagi males-malesan, dengan penuh ketegasan dan kasih. Ayo ibadah nak. Ini udah jam ini, ayo nak sekolah minggu nak, nah gitu. Ayo nak, udah jam 4:30, siap-siap ke yud gitu ya. Ayo nak, udah jam 10, siap-siap sekolah minggu. Misalnya kalau anaknya sekolah minggu, kalau anaknya udah besar, ayo nak ini hari minggu udah jam 7, ayo siap-siap kita sama-sama berangkat ibadah. Nah, itulah tugas seorang kepala keluarga. Ya, seperti Kristus adalah kepala. Jadi bawa kepada Kristus sebagai kepala rumah tangga kita untuk beribadah, bukan hanya sekedar beragama. Kata Kristen memiliki pengertian pengikut Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 26 kita bisa baca Kisah Rasul 1 ayat 26. Kisah Rasul 1 ayat 26 dikatakan, sebentar. Maaf 11, maaf ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Dikatakan demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya.
sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah ini ya, jadi kata Kristen pertama kali disebutkan bagi murid-murid Yesus yang menjadi pengikut Yesus, yang mengikuti ajaran Kristus. Nah inilah pertama kali kata Kristen disebut, yaitu di Antiokhia ya. Ini juga sebuah sejarah ya. Jadi kalau ditanya kapan kata Kristen itu pertama kali disebut, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah jadi karena makna Kristen sendiri adalah artinya pengikut Kristus, bukan hanya sekedar beragama di KTP, entah itu kartu tanda penduduk atau kartu tanda pelajar. Nah, jadi seluruh anggota keluarga Kristen haruslah terdiri dari orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan. Haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Slide 4. Menjadikan Yesus sebagai kepala keluarga berarti seluruh keputusan keluarga, mulai dari keuangan, mendidik anak, hingga rencana masa depan harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Nah, kalau kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 16, itu judul perikopnya adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, seperti itu ya judul perikopnya, intinya jangan lupakan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu Saudara 14, dan secara bergantian. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan dagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Dikatakan ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi apapun yang kita lakukan dalam segala hal, ingat tanya Tuhan dulu. Karena Tuhan kepala dari keluarga kita. Ya, tanya Tuhan, jangan ngelewatin Tuhan ya, langsung ambil keputusan tanpa doa dulu, tanpa tanya Tuhan. Nah, ini contoh dalam hal keuangan misalnya. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dikatakan di Amsal 3 ayat 9 sampai 10 itu kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saya akan bacakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, persembahan sulung sama perpuluhan, kira-kira memuliakan Tuhan gak dengan harta kita itu? Kalau persembahan sulung, perpuluhan, persembahan, terus diakonia, untuk misalnya
pelayanan penginjilan ke daerah, terus menyisihkan untuk pelayanan diakonia misalnya. Itu adalah cara-cara kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Jadi nggak ada lagi tanya jawab yang bilang boleh nggak perpuluhan, boleh nggak persembahan sulung, boleh nggak persembahan, boleh nggak nyumbang, boleh nggak ini itu. Udah jelas firman Tuhan bilang muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kalau semua itu memuliakan Tuhan, gunakanlah. Karena uang kita itu adalah 100% milik Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Tuhan kan kepalanya, segala sumber berkat dari Tuhan. Berarti sebenarnya bukan hanya 10% aja, 100% adalah milik Tuhan. Dan kita harus kelola dengan iman dan penuh hikmat. Seperti itu. Mau pakai apapun berarti tanya Tuhan. Ya. Misalnya mau pakai uangnya buat ada tergerak hati mau memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu. Tanya Tuhan, Tuhan, ini kan uang Tuhan. Boleh nggak saya ngasih saya mau kasih dia Tuhan, berapa Tuhan ngasihnya ya? Saya tergerak nih Tuhan, aku percaya ini uang ini bisa untuk memuliakan Tuhan nih. Nah, udah ngomong izin ya Tuhan pakai. Atau misalnya kita mau pakai untuk keperluan kita pribadi, misalnya investasi, untuk keluar uang belanja, ingin buka asuransi dan lain-lain. Tanya Tuhan, Tuhan, saya mau belanja ini Tuhan. Aduh Tuhan, lama banget nih saya nggak beli baju yang bagus Tuhan yang kayak gitu. Izin ya Tuhan pakai uangnya saya mau belanja. Ya, nah seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, semua tanya Tuhan. Ya kenapa? Karena semua uang Tuhan. Bukan semua uang saya, ini semua uang saya hasil usaha saya. Makanya terkadang ketika kita mau memberi apa, rasanya rugi bandar. Sedih, ntar kalau ngasih banyak-banyak saya kurang karena masih megang nih ini uang saya gitu. Tapi kalau kita punya mindset seperti ini uang Tuhan. Kalau Tuhan mau saya pakai uang ini untuk A, B, C, D, untuk segalanya ya udah uang Tuhan. Ya kan? Jadi kita melepaskannya dengan tenang dan ikhlas gitu karena kita merasa itu uang Tuhan gitu. Ya kalau saya kurang Tuhan tambahin lagi, orang dari Tuhan, saya punya bapak, saya punya kepala dalam keluarga ini. Kan seperti itu. Begitu juga di dalam pengalaman saya dari kecil saya selalu ya dari zaman sekolah malah selalu tidak pernah yang namanya absen yang namanya memberikan perpuluhan dan persembahan sulung. Ya, karena saya tahu ya itu uang Tuhan, ya udah Tuhan kasih ya kembalikan apa yang sudah Tuhan suruh buat saya kembalikan buat Tuhan. Toh itu uang Tuhan kok. Nanti saya salah di hadapan Tuhan kalau saya pegang uang saya sendiri, kan begitu ya. Ya udah, sampai hari ini saya perpuluhan setiap bulan. Terus kalau misalnya kalau kita kan ada yang disebut dengan jenjang karir ya. Misalnya waktu kerja di misalnya yang honor misalnya. Yang waktu kerja di perusahaan ini gaji pertamanya yang kasih Tuhan. Ntar pindah kerja lagi, waktu kerja di perusahaan yang ini gaji pertamanya kasih Tuhan. Ntar pindah lagi gaji pertamanya kasih Tuhan. Kalau seperti saya kan nggak pindah-pindah tapi ada jenjang karir. Misalnya jenjang karir waktu honor gaji pertama kembalikan ke Tuhan 100%, persembahan sulung itu namanya. Jadi gaji pertama kali. Ya terus naik lagi jadi guru honor pemerintah. Dapat gaji pertama lagi, serahkan ke Tuhan gaji pertamanya. Terus ketika jadi misalnya ASN, gaji pertama Tuhan kasih, serahin ke Tuhan juga 100%. Ya, misalnya dapat sertifikasi pertama, gaji apa yang kita dapat pertama, serahin ke Tuhan. Kalau merasa uang sendiri, gede amat gaji pertama, rugi bandar gitu kan mikir ya. Karena merasa milik sendiri. Tapi kalau kita berpikir ini uang Tuhan, Tuhan udah percayakan saya 100%,
Ya udah, saya kembalikan ke Tuhan dengan iman, saya percaya Tuhan mencukupi. Tetapi sekali lagi kita mengelola keuangan harus iman ditambah hikmat. Apa yang dimaksud iman ditambah hikmat? Beriman Tuhan pasti mencukupi, tapi belanjanya nggak mikir-mikir. Sampai 1 bulan dapat gaji pokoknya habis. Ya nggak ada cadangan buat bulan depan misalnya, nggak ada simpen sama sekali. Itu namanya iman tapi kurang berhikmat ya. Jadi iman juga harus disertai hikmat. Seperti Yusuf ya, dia mengelola segala sesuatu. Misalnya panennya di tahun ini besar, ya dia simpan untuk tahun-tahun berikutnya. Makanya sampai 7 tahun kelaparan di Mesir tetap ada makanan. Kenapa? Karena dia mengelola selain dengan iman, dengan hikmat juga. Sama kita juga mengelola keuangan kita harus dengan iman dan dengan hikmat. Jangan semuanya dihabisin aja. Pokoknya nggak bisa lihat uang nganggur. Wih masih banyak nih duit, pengen beli apa ya? Gitu mikir. Pengen dihabisin apa ya? Ini masih ada duit nih 2 juta, wah lumayan nih, mau beli apa yang enak-enak ya, wah makan enak aja dah, beli ini aja dah. Tapi kita harus belajar berhikmat bahwa segala sesuatu pasti masanya nggak selalu ada terus gitu. Dan jika Tuhan percayakan misalnya ada berkat lebih di bulan ini, itu artinya Tuhan punya tujuan supaya mungkin uang itu bisa dipakai di saat-saat kita mengalami yang namanya kekurangan. Kita kan nggak tahu ya namanya kerja, apakah ada PHK kah, kerja, apakah ada misalnya pandemi lah, buntut-buntutnya mempengaruhi pendapatan kita nggak tahu kan. Nah itulah tujuannya berhikmat gitu. Jika ada berkat lebih jangan langsung berantem tuh sama duit gitu ibaratnya bahasanya ya. Tapi harus benar-benar berhikmat kita simpan. Nah maka ketika suatu hari kita diberkati Tuhan, bisa pindah kerja gaji pertama, kita dengan berani berkata 100% buat Tuhan. Ya, karena apa? Kita sudah mengelolanya dengan penuh hikmat. Ingat segala harta yang kita dipercayakan ini adalah untuk Tuhan. Mungkin ada yang dari beberapa orang berpikir ya, ngasih perpuluhan buat apa? Ntar yang makan hamba Tuhan itu juga buat apa paling tuh? Saya juga nggak tahu deh buat apa tuh makannya tuh. Rugilah saya lah, mendingan saya makan buat saya atau dan lain-lain gitulah misalnya gitu. Ya mungkin begitu, ada yang berpikir bos aja kurang ngapain perpuluhan gitu ya. Ngapain ngasih diakonia, ngapain ngasih misi, buat apa bos saya aja kurang. Ketika kita masih begitu berarti kita masih merasa uang itu milik kita. Kalau Tuhan percayakan segala sesuatu ya kembalikan kepada Tuhan lah. Kalau Tuhan bilang keluarin duitnya segitu, ya udah gitu. Nah suatu hari saya tergerak pengen ngasih sesuatu gitu untuk pekerjaan misi. Saya bilang gini, saya keluarin segini aja lah. Tapi dalam hati bilang enggak, segitu kurang gitu. Tuhan bilang lebih lagi, lebih lagi. Ya Tuhan apa nggak kebanyakan gitu ya dalam hati. Tapi Tuhan udah suruh, ya udahlah kasih aja begitu ya. Nah mungkin juga ini juga ada untuk gereja juga perlu juga memang untuk gereja-gereja ya untuk berpikir ya supaya jemaatnya nggak berpikir aneh-aneh seperti itu. Penting juga yang namanya transparansi di dalam keuangan supaya jemaat nggak salah paham. Nah ini gereja-gereja juga penting tuh seperti itu ya, karena ada beberapa jemaat yang memang mungkin berpikir buat apa sih uangnya begitu, tiap bulan saya kasih begini dan lain-lain gitu ya. Itu juga penting ya, transparansi di dalam keuangan supaya jemaat juga tidak berpikir macam-macam. Nah ini untuk gereja-gereja dan para jemaat. Tapi walaupun seperti itu tetap apapun yang sudah Tuhan perintahkan kita harus jalankan. Ya kalau emang itu cara kita memuliakan Tuhan ya jalankan saja gitu. Seperti saya pun seperti itu. Saya tidak pernah mempermasalahkan A, B, C, D. Kalau begini ntar duitnya begini. Kalau begitu ntar Tuhan duitnya begitu. Enggak. Tuhan suruh A. Tuhan suruh keluarin segitu. Tuhan suruh kasih ini. Iya Tuhan segitulah. Tapi sampai detik ini jujur ya Bapak Ibu Saudara, apakah saya pernah kekurangan? Tidak. Malah Tuhan sampai detik ini memberkati saya berlimpah-limpah. Semakin hari berkat yang saya terima semakin naik dan naik. Tidak pernah turun. Tidak pernah satu hari pun saya tidak makan, tidak pernah. Makanya badan saya gemuk dan sehat ya. Puji Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi mari di dalam keuangan, serahkan keuangan kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh lakukan. Jangan sampai kita berbantah-bantah, berpikir ntar rugi bandar, ntar begini-begini. Kalau Tuhan suruh ya udah lakuin aja. Kalau itu memang setiap yang kita miliki bisa untuk memuliakan Tuhan,
Ya, misalnya contoh di dalam mendidik anak, ya disiplinkan untuk beribadah. Tanggung jawab utama untuk mendidik iman anak itu bukan pendeta, bukan gereja, bukan sekolah Bapak Ibu Saudara, tapi keluarga. Nggak mungkin dong pendeta ngajarin anak bayi baru 1 bulan datang ke rumah kita, saya ingin mendidik anak bapak di dalam iman, permisi ya numpang masuk, gitu nggak mungkin kan? Kalau anak kita masih bayi 1, 2, 3 bulan, 1 tahun kah, 1,5 tahun, pasti anak kita itu akan selalu ada di rumah, di dalam pengawasan kita. Kitalah yang harus mengajarkan dasar iman kepada anak kita. Hal kecil aja lah, sebelum makan harus berdoa. Diajarkan gak sejak dini, sejak bayi? Misalnya sebelum tidur harus berdoa, bangun tidur harus berdoa, mau berangkat sekolah ajak berdoa, mau pergi wisata dan lain-lain harus ajak berdoa bersama. Sudah ditanamkan belum seperti itu? Atau lagi kumpul-kumpul di rumah, ayo kita nyanyi memuji Tuhan, ayo adek, ayo joget dulu happy ya adek, ayo mami putar ya lagunya di HP, ayo happy ya. Apa tidak pernah? Malah mamanya tiap hari muternya lagu lawas terus di rumah. Anaknya sampai bosan dengar lagu apaan itu ya gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan sebagai orang tua. Ya. Ada, itu hal kecil tapi itu menanamkan iman kepada anak. Ketika putar lagu rohani muji Tuhan, ya. Oh, ayo adik-adik, kita ayo nyanyi lagu King Kong Badan Besar. Gimana gerakan King Kong? Begini, ya. Gitu kan, seperti itu. Diajarkan memuji Tuhan. Jangan malah yang diajarkan lagu MBG, Bapak Ibu Saudara. MBG gitu ya. Jangan ya. Nah, yang lagu-lagu TikTok. Ayo kita TikTokan dulu. Ting 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 gitu ya. Yang diajarkan adalah bagaimana anak itu bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan melalui lagu rohani, bangun mesbah doa bersama. Ayo dede yang misalnya adanya udah umur 5 tahun, udah mulai bisa berdoa walaupun cuman amin doang. Ayo dede sekarang kita mau bobo. Nih mama ajarin ya, bilang Tuhan kami mau tidur, berkati amin. Ayo dede ikutin mama, ayo dede pimpin doa ya. Ayo kita berdoa. Nah seperti itu. Hal sederhana tapi ditanam dari kecil, imannya bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai lalai kita mendidik anak kita di dalam iman. Disiplinkanlah beribadah, karena itu adalah tanggung jawab utama di dalam keluarga. Entah itu mungkin yang merawat anak kita, kakek neneknya, om tantenya dan lain-lain. Ya, kita sebagai kakek nenek, sebagai pendidik, sebagai guru, entah kita sebagai om tante yang mendidik anak-anak gitu. Selalu yang paling pertama di dalam keluarga, bawa anak-anak kepada iman kepada Kristus. Sekali lagi melalui keteladanan, kita ajak memuji Tuhan di waktu luang, doa bersama, mesbah keluarga dan lain-lain. Ya, atau misalnya sebelum tidur, jangan dibacain buku dongeng mulu yang dibeli setumpuk gini, buku dongeng nggak ada rohaninya Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika anak mulai belajar baca, beli buku cerita Alkitab rohani yang bergambar sebelum tidur. Ayo adek, misalnya dia udah TKB atau 1 SD, ayo kita sama-sama baca tentang kisah Alkitab. Atau misalnya kita yang bercerita gitu, mau yuk dengerin cerita sebelum tidur tentang kisah Musa gitu. Nah terus kita cerita dengan menarik. Nah seperti itu, sebelum tidur dia mendengarkan firman Tuhan. Nah seperti itu, jangan dongeng mulu. Ya, kisah malin kundang nih begini deh, boleh sih gitu, tapi jangan tiap hari kisahnya begitu terus, kira kisah malin kundang lah, apalagi lah dan lain-lain ya. Tapi mari kita biasakan ya untuk anak itu memiliki iman semenjak dini. Nah itu di dalam mendidik anak, utamakan Tuhan. Yang selanjutnya di dalam merencanakan masa depan. Ya, di dalam merencanakan masa depan. Ya, ini masih slide 5. Ya, di dalam merencanakan masa depan, misalnya pilih rumah, pilih segala sesuatu, doa dulu sama Tuhan. Pilih kontrakan, doa dulu sama Tuhan. Pilih apapun, ya. Yang misalnya belum nikah, ya, pilih pasangan, tanya Tuhan,
Jangan mentang-mentang dia ganteng, cantik, kaya, nggak tanya-tanya dulu. Udah ini pokoknya yang paling oke dah, udah langsung aja, nggak usah berdoa lagi, tanya Tuhan gitu ya. Atau misalnya doanya maksa karena udah terlanjur kesemsem gitu. Tuhan, kalau memang dia jodohku, dekatkan kami. Tapi kalau bukan jodohku Tuhan, tetap dekatkan ya Tuhan. Jangan dia dekatkan dengan yang lain, tetap dekatkan sama aku ya Tuhan. Pokoknya aku maunya dia aja Tuhan. Aku gak bisa hidup tanpa dia Tuhan gitu. Jangan maksa juga kalau Tuhan bilang bukan ya anak-anak muda ya. Nah itu, apapun tanya Tuhan. Jangan merasa udah cocok ini mah udah pokoknya udah segala-galanya lah dia. Udah tanpa tanya Tuhan main nikah-nikah aja gitu misalnya. Tanya Tuhan. Ya, harus benar-benar bawa dalam doa. Ini jodoh saya Tuhan, bukakan jalan kalau memang dia jodoh saya Tuhan. Singkapkan ya Tuhan, apapun tentang dia. Berdoa. Ya, jangan maksa, pokoknya harus dia gitu, jangan ya. Nah, itu yang anak-anak muda. Mau mundur dari apapun, mundur pekerjaan, mundur pelayanan, mundur maju pelayanan, maju pekerjaan, mundur maju ya. Mau kemanapun, pindah negara, pindah kota, pindah rumah, pindah kontrakan, semuanya tanya Tuhan. Ya, segala yang suatu kita lakukan harus tanya Tuhan. Untuk pendidikan anak, jangan maksa ambisi orang tua. Pokoknya anakku ini kalau sudah besar kamu harus ambil pendidikan ini ya. Pokoknya mama gak mau tahu, kamu harus ambil pendidikan ini. Kalau enggak mama gak akan bayarin kamu biaya kuliah gitu. Jangan, itu ambisi orang tua. Tapi serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Tuhan ingin di anak itu, kita doa, Tuhan kau mau anak saya ambil kuliah apa? Tuhan kau mau jadikan dia apa? Jadilah kehendak-Mu, pimpin ya Tuhan, tuntun. Seperti itu, jangan sampai anak kita menjadikan objek ambisi orang tua. Kamu harus jadi dokter, kenapa? Karena mama dulu gak kesampaian jadi dokter, jadi sekarang kamu harus jadi dokter gitu. Jangan ya Bapak Ibu Saudara, tapi bawa dalam doa, apa yang Tuhan mau buat anak ini, buat pendidikan anak ini, buat masa depan anak ini. Aku serahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ada seorang ibu berbicara dengan hamba Tuhan, Pak, saya mau masukin anak saya sekolah Alkitab. Wah, kenapa Bu? Iya, soalnya dia bandel banget, ngelawan mulu. Jadi saya mau masukin dia sekolah Alkitab biar bertobat. Nah itu namanya gak ngasih yang terbaik buat Tuhan. Ngasihnya karena bandel, masukin sekolah Alkitab karena anaknya bandel ya begitu. Walaupun memang ada beberapa yang Tuhan tangkap juga bertobat jadi hamba Tuhan, ada. Tetapi kita belajar kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, apapun itu kasih yang terbaik, persembahan terbaik dari hal baik. Atau misalnya udah sakit parah, minta sembuh, bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya sembuh, sisa hidup saya untuk melayani Tuhan. Sisa hidupnya ngasih sisa. Kemarin waktu sehat, waktu masih kuat, kemana aja. Sampai sekarang giliran sakit, minta sembuh, ya bilangnya mau kasih sisa hidupnya buat Tuhan. Nah jangan sampai kita seperti itu. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya segala yang terbaik dari masa muda kita kasih ke Tuhan. Saya pun seperti itu. Saya tidak pernah ngasih sisa ke Tuhan dalam hidup saya. Semenjak saya remaja, saya kecil, saya bilang saya mau serahkan hidup saya ke Tuhan. Dari zaman saya SMP saya udah komitmen, Tuhan saya mau serahkan hidup saya ke Tuhan. Apapun yang saya lakukan mau menyenangkan hati Tuhan. Semenjak masa muda saya selalu bilang itu kepada Tuhan. Semenjak masa sekolah saya. Kenapa saya bisa punya iman seperti itu? Sekali lagi karena pembiasaan di dalam keluarga. Makanya iman saya bertumbuh sampai ke titik saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau berikan yang terbaik buat Tuhan dari masa remaja saya. Itu bukan terjadi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Karena saya dididik di keluarga yang cinta Tuhan, dibiasakan untuk dekat kepada Tuhan, dibiasakan untuk beribadah. Ketika ibadah saya mendengar kebenaran demi kebenaran, tertanam di dalam hati, iman saya bertumbuh. Makanya saya bisa berdiri di tempat ini sampai saat ini. Kita gak tahu masa depan anak-anak kita seperti apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi benih iman itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena yang ketika mereka di luar sana, siapa yang jaga mereka kalau bukan Tuhan?
Siapa yang jaga mereka kalau bukan kita tanamkan benih iman yang benar gitu loh. Bisa aja kalau kita nggak tanamin benih iman yang benar, tiba-tiba di sana dia ketemu laki-laki, dia ketemu perempuan, kelakuan yang nggak benar dan lain-lain, kita nggak pernah tahu. Makanya tanamkan kebenaran, itu paling penting di dalam kehidupan anak-anak kita. Persembahkan, Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sejak awal berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan kasih sisa buat Tuhan. Apapun itu, keuangan lah, masa depan, semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Ya, itu yang pertama ya. Jadikan Tuhan kepala. Apapun yang kita lakukan, kita harus tanya Tuhan. Yang kedua, ya, keluarga Kristen di slide 6. Ya, ciri khas keluarga Kristen adalah menjadikan firman Allah sebagai landasan atau petunjuk utama dalam keluarga. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, sama-sama kita baca, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan harus menjadi landasan dan petunjuk utama bagi keluarga Kristen. Karena itu sebagai keluarga Kristen adalah sebuah kebutuhan untuk kita membaca, merenungkan, mempercayai, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kunci sebuah keluarga menuju berkat dan keberhasilan. Mazmur, kita lihat di slide 7. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, dikatakan firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan apa? Ini dua itu yang kita lakukan, dampaknya ayat 3. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai patokan utama dalam keluarga kita, standar utama untuk melakukan segala sesuatu dalam keluarga kita, apa saja yang diperbuat berhasil pasti. Nah, jadi jadikan firman Tuhan sebagai sandaran ya. Slide 8. Contoh, ketika khawatir, ya ingat firman Tuhan. Ketika khawatir, kita datang ya, khawatir rasanya, takut atau apa, baca Filipi 4 ayat 6 ya. Ingat, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika mulai muncul netting ya, negative thinking, pikiran negatif misalnya. Contoh, ketika telepon suami lagi pergi keluar kota, kok nggak diangkat? Mulailah pikirannya aneh-aneh. Jangan-jangan dia lagi sama yang lain. Ya, jangan-jangan udah gak peduli dan lain-lain. Udah mulai tuh pikirannya aneh-aneh. Padahal yang terjadi sebenarnya apa? Ternyata dia lagi keluar cari makan, HP-nya ketinggalan di penginapan. Tiba-tiba suami udah pulang dari luar kota, tiba-tiba ngambek istrinya. Dia bingung, lah kenapa istri saya ngambek begini ya? Karena apa? Negatif thinking pikirannya yang berkecamuk ya. Nah langsung tiba-tiba ngambek. Suaminya bingung, kenapa tiba-tiba dia ngambek, emang salah saya apa gitu ya. Karena negatif tinggi ini bahaya loh ya, bisa bikin kita tiba-tiba bertindak aneh gitu loh. Padahal belum tentu itu faktanya, tapi pikirannya udah negatif aja gitu ya. Akhirnya kita mengambil keputusan tanpa konfirmasi dulu. Udah pokoknya yang di pikiran kita ya A, udah saya berpikir, saya rasa itu A, ya udah. Akhirnya muncullah di dalam tindakan yang tidak sesuai gitu. Misalnya ya ketemu sesama jemaat di jalan ya, kita nyapa, terus ternyata orang itu nggak bales nyapa, nyelonong aja. Udah deh pikirannya, sombong amat nih orang ya, padahal udah dipanggil-panggil, enggak, udah saya panggil, nyapanya sekali doang, hai, gitu. Misalnya di seberang jalan orangnya lewat ya, sombong amat sih nggak mau nengok apa dan lain. Padahal sebenarnya tahu nggak apa yang terjadi? Dia jalan lagi bengong. Jadi ketika orang lagi bengong, biar dipanggil juga kagak kedengeran tuh, mental tuh suara. Padahal itu fakta
bapaknya gitu loh. Kita tanpa bertanya tiba-tiba ketemu di gereja gini, ih karena dia sombong aku gak mau nyapa lagi. Terus orang yang kemarin dipanggil datang, kenapa dia kayak cuek sama saya? Emang salah saya apa ya? Saya gak ngerti deh begitu ya. Nah banyak hal terjadi miskomunikasi karena netting ini loh. Pikiran negatif, hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan pikiran negatif yang berkecamuk di kepala tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Ya saya pernah ada pengalaman baru aja kemarin kan. Nah jadi kami ini guru-guru punya akunnya itu dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tiba-tiba lagi kami ngerjain tugas di akun itu, saya bingung, ini siapa yang ngerjain tugas saya? Kok saya lagi ngerjain tiba-tiba udah selesai aja, ini udah nomor berapa ini? Terus saya tanya, ini siapa yang ngerjain punya saya? Terus ada satu ibu bilang gini, teman saya, oh itu mah nomor saya. Bukan Bu, itu nomor saya, coba lihat di grup itu nomornya. Oh iya katanya gitu kan, ya udah tuh. Udah berhenti, saya pikir mah, oh ya udahlah, ini pikir sendiri nih tanpa komunikasi ya. Ya udah Bu, makasih deh udah lanjut dikerjain ya, saya bilang gitu kan. Ya udah, saya pikir kan, udah keluar kali dia dari akun saya, udah masuk akunnya sendiri. Ya udah, saya kerjain aja lagi sendiri kan begitu kan. Loh, kok masih jalan ini ya, masih jalan ya soalnya. Kok masih ngerjain? Siapa lagi yang ngerjain? Terus saya pikir, lah kok masih jalan juga dalam hati nih. Ini gimana ya, apa? Ini pikiran sendiri tanpa konfirmasi. Mungkin dia tetap emang mau ngerjain punya saya kali sampai selesai. Ya lumayan asik juga sih gitu ya. Tapi nanti saya jadi nggak ngerti gitu ngerjain tugas ini gimana ya. Akhirnya saya beranikan diri waktu setengah pengerjaan itu selesai, barulah saya konfirmasi ke dia. Saya tanyalah dia, ternyata kami punya pikiran masing-masing. Bu, ibu masih mau pakai tetap akun saya, ngerjain akun saya, apa akun ibu sendiri? Hah? Oh, saya kira ini ibu udah keluar katanya gitu. Jadi kita tukeran nomor. Saya kira, bayangin kira tuh. Ya itu pikiran sendiri tuh tanpa konfirmasi begitu. Ternyata pikiran dia pikiran saya B. Ketika konfirmasi, saya bilang enggak Bu, saya tetap di akun saya. Oh ya udah, saya keluar katanya. Baru saya bisa ngerjain sendiri akun saya. Nah itu menunjukkan memang kalau terkadang orang punya pikiran masing-masing Bapak Ibu Saudara. Jadi dia bertindak menurut pikiran dia sendiri. Dia kira saya udah keluar dari akun saya ngerjain. Dan saya pikir oh dia tetap mau ngerjain akun saya kali, biarin aja gitu kan. Ternyata dia berpikir menurut pikiran dia saya lah yang keluar, saya yang pakai akun dia. Nah itu menunjukkan bahwa memang pikiran itu terkadang harus dikonfirmasi. Jangan sampai kita berpikir sendiri terus mengambil tindakan tanpa konfirmasi. Akhirnya itulah yang menyebabkan di belahan dunia manapun terjadi yang namanya salah paham dan miskomunikasi. Karena udah mikir masing-masing tanpa konfirmasi, bertindak juga masing-masing. Kayak saya tadi, bertindak masing-masing, ya udah biarin aja gitu. Yang ini juga ya saya pikir paling Bu Desa udah pindah gitu kan. Ternyata salah sangka ya. Ya udah akhirnya karena konfirmasi, akhirnya ya udah dia kembali ke jalurnya yang benar dan saya juga kembali ke jalur saya yang benar. Sama-sama enak. Ya kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi segala apapun harus konfirmasi. Ya. Nah itu tentang pikiran negatif ya. Nah itu contoh-contoh kita melakukan firman Tuhan. Misalnya ketika ada hal yang tidak berjalan seperti yang kita mau. Ada hal yang mungkin menyebalkan kita. Ya ingat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah kan gitu ya, itu namanya mempraktekkan firman. Misalnya ketika menghadapi tantangan hidup dan kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Ingat firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Nah jadi segala sesuatu jadikan firman Tuhan itu sebagai patokan dalam hidup kita. Slide 9. Tiap-tiap anggota keluarga harus menjalankan fungsinya sesuai petunjuk firman Tuhan. Ya, suami istri pegang prinsip Alkitab 1 ditambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 1. Apa dasar Alkitabnya? Di dalam Matius 19 ayat 6 ya, slide 9. Ya. Nah ini Matius 9 ayat 6. Demikian mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi suami istri itu ya arti 1 tambah 1 ya 1, bukan 1 tambah 1 ya 2. Kenapa banyak pasangan bisa seenaknya saling menyakiti
karena menganggap masih dua. Ya perasaan lu, perasaan gue, ya perasaan gue, ya udah masing-masing perasaannya. Ya, tapi kalau anggap satu, ya pasti mikir kalau saya menyakiti dia sama aja saya menyakiti diri sendiri, kan seperti itu. Kenapa banyak orang Kristen sekarang pisah, perpecahan dan lain-lain? Karena masih menganggap dua, egonya masing-masing. Hidupnya walaupun udah nikah masih menganggap ya hidup lu, hidup gua. Ya coba kalau satu gitu, pasti pikirannya bukan untuk kepentingan pribadinya lagi, tetapi untuk kepentingan bersama. Kenapa ada perselingkuhan? Karena masih merasa dua belum satu. Kalau udah jadi satu pasti mikir, jaga hati dan kepercayaan pasangan. Karena ketika kita menyakiti pasangan, sebenarnya kita menyakiti diri sendiri juga. Karena dikatakan mereka bukan dua, tapi satu. Jadi harus saling memikirkan, oh kalau saya menyakiti dia, berarti saya menyakiti diri saya sendiri. Ya, namanya juga udah satu tubuh. Ya, misalnya nih, tentang satu tubuh. Kalau tangan misalnya salah, terus ceroboh berkali-kali, apakah tubuh yang lain protes terus bilang, potong aja tangannya gak benar gitu? Gak mungkin kan? Pasti apa yang terjadi? Harus koreksi, otak koreksi. Ya lain kali hati-hati ya tangan, gitu doang kan? Ya sama dalam rumah tangga, kalau udah jadi satu jangan dikit-dikit. Udahlah pisah aja, udah begini aja. Satu. Kalau kita misalnya pisah ya ibarat sama ketika tangan salah, tangannya potong aja. Ketika kaki salah, kakinya potong aja, lama-lama habis ya. Ketika mata salah, mata copot aja gitu ya. Ketika hidungnya salah, hidungnya potong aja, lama-lama habis anggota tubuhnya ya Bapak Ibu Saudara. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah slide 10. Nah jadi setiap keluarga harus menjalankan perannya masing-masing. Ini nanti kita bisa lihat kebenaran firman Tuhannya ya. Tiap anggota keluarga menjalankan fungsinya masing-masing. Peran suami dalam keluarga sebagai imam, pemimpin, pelindung. Peran istri dalam keluarga sebagai penolong yang bijaksana. Peran anak dalam keluarga taat, hormat, dan menjadi berkat. Next slide. Nah ini ayat-ayat yang buat peran suami ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Nah selanjutnya ini tadi yang dianggap satu tubuh ya. Ini ayatnya nih. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berarti kalau menyakiti hati istri, hati-hati bapak-bapak, ntar doanya terhalang ya. Jadi harus benar-benar menghormati istri. Nah ini ayat untuk suami, untuk menjadi pegangan firman Tuhan ya. Ini kan tentang menjadikan firman Tuhan. Selanjutnya untuk istri. Ini contoh-contohnya. Next, slide selanjutnya. Ya ini masih bapak-bapak ya. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi dididilah mereka di dalam ajaran nasihat Tuhan. Next. Nah istri, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Selanjutnya ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi seorang ibu rumah tangga yang memang harus menjadi pendamping yang penuh hikmat. Selanjutnya anak, ini untuk anak. Nah ini untuk anak-anak. Ya Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya selanjutnya yang di bawah, seorang anak harus menjadi teladan walaupun menjadi anggota yang termuda di dalam keluarga, harus tetap menjadi teladan di dalam segala hal. Nah ini adalah tugas-tugas bagian-bagian peran di dalam keluarga ya. Nah bangun kasih dalam keluarga melalui komunikasi yang baik Bapak Ibu Saudara ya. Ada suatu ilustrasi ya, ini karena kurang komunikasi ya, komunikasinya nggak baik gitu. Jadi guru sekolah minggu bilang sama seorang anak TK, coba kakak mau tanya, Pak Abraham punya anak Ishak. Nah terus bapaknya Ishak siapa? Namanya anak 5 SD kan belum bisa logika ya. Siapa bapaknya Ishak ya? Siapa ya? Gitu kan dibilang.
Ya udah coba tanya mamanya yang nunggu di belakang. Oh iya, mama mau nanya apa? Ma, kan aku dikasih teka-teki, Pak Abraham punya anak. Terus anaknya namanya Ishak. Terus bapaknya Ishak siapa, Ma? Ah, bodoh kamu gitu aja nggak bisa jawab. Nih ya, mama kasih umpama ya, umpama anak ini 5 tahun dikasih umpama. Jadi kamu tahu kan kita punya tetangga tukang bakso? Iya. Tukang bakso itu punya anak namanya siapa? Budi. Bapaknya Budi siapa? Tukang bakso. Nah itu sama lah, begitu juga jawabannya. Oh gitu, ya. Kak, aku udah tahu jawabannya. Ya, jadi siapa ini bapaknya Ishak? Tukang bakso, Kak, katanya gitu. Hah? Nah itu karena nggak jelas omongan mamanya. Akhirnya anaknya nangkap, ya tukang bakso, orang dibilang sama ya, bapaknya Budi tukang bakso. Terus dibilang, jadi bapaknya Ishak siapa? Ya sama kayak gitu, coba gitu dong mamanya ngomong ya. Nggak jelas, akhirnya anaknya jadi salah instruksi seperti itu ya. Jadi komunikasi di dalam keluarga penting ya, sama seperti saya tadi kan, kurang komunikasi. Saya kira ibu itu begitu, ibu itu kira saya begini, ternyata bukan begitu dan begini ya kan. Nah sama suami istri juga nih, sering gak gitu miskomunikasi. Suami pikir istri begini dan begitu, istri pikir suami begitu dan begitu, anak pikir bapak begini dan begitu, tapi gak pernah komunikasi. Udah memikir aja, udah bertindak sendiri, berpikir sendiri, melakukan sendiri, responnya sendiri ya. Tidak ada komunikasi, itu yang membuat rumah tangga terancam karena kurang namanya komunikasi. Kalau lagi marah cuman diem doang. Kamu kenapa sih sayang? Kamu kenapa sih? Pikir aja sendiri. Emang peramal bisa mikir sendiri? Emang peramal bisa baca hati orang lain yang lagi ngambek apa isi hatinya? Emang Tuhan? Segala sesuatu itu harus dikomunikasikan, Bapak Ibu Saudara, baru tahu. Kita bukan peramal, kita bukan cenayang, kita bukan Tuhan yang tahu isi hati orang. Kita harus ngomong, sama kayak saya. Saya sok tahu isi hati ibu itu, ternyata bukan begitu isi hatinya. Sama ibu itu juga berpikir isi hati saya begitu, padahal bukan begitu isi hati saya. Solusinya apa? Komunikasi itu ya. Ingat anak muda yang belum menikah, komunikasi dalam rumah tangga suatu hari itu sangat amat penting. Kalau marah jangan silent treatment, orang gak ngerti marahmu apa. Ya, itu yang bikin rumah tangga jadi terancam. Komunikasi, ngomong. Ya. Apa yang kamu tidak suka, apa yang meresahkan, ngomong. Karena itu sangatlah penting Bapak Ibu Saudara. Baiklah, yang terakhir. Puji Tuhan, yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dengarkan apa yang menjadi ciri keluarga Kristen yang sejati. Kita sudah melihat peran kita masing-masing. Mari saat ini kita lihat ke dalam rumah tangga kita saat ini masing-masing. Bagaimana keadaan rumah tangga kita hari ini? Apakah rumah tangga kita masih menjadi tempat yang paling aman dan dirindukan oleh anggota keluarga? Misalnya dirindukan maksudnya kalau udah suami capek kerja pengennya pulang gitu ya. Anak sekolah pengennya di rumah nyaman. Ataukah sudah berubah menjadi tempat asing, tempat yang dingin, penuh luka? Kenapa penuh luka? Tiap anak pulang diomelin, anak pulang disalahin, dikit-dikit disuruh-suruh diomelin, salah dikit diomelin, jadi tempat yang penuh luka. Apakah rumah kita saat ini sudah kehilangan kebersamaan? Jika kita rindu Tuhan memulihkan keluarga kita, mari hari ini kembali buat komitmen di hadapan Tuhan untuk menjadikan Kristus sebagai kepala di dalam rumah tangga dan firman-Nya sebagai petunjuk utama dalam keluarga kita. Mari setiap anggota keluarga memperbaiki diri dan mulai menjalankan perannya masing-masing sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara.
Hari ini mari dalam doamu undang Tuhan Yesus bertahta di dalam keluargamu. Di dalam rumah tanggamu, undang dia bertahta. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan setiap hati anggota keluarga yang terluka ya Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap hati pasangan suami istri yang terluka. Biarlah rumah kami dipenuhi oleh mezbah doa. Biarlah rumah kami dipenuhi oleh pujian. Biar rumah kami boleh dipenuhi oleh kasih ya Tuhan. Kami imani mulai hari ini ciri khas keluarga Kristen, ciri khas keluarga kami adalah Kristus yang hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga menerima pemulihan yang sempurna. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Kak Desa yang sudah memberitakan firman pagi hari ini. Tuhan yang berkati lebih luar biasa lagi Kak. Sementara kita ingin memberikan persembahan, saya undang yang bertugas maju ke depan. Sambil mempersiapkan, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Tuhan yang berkati juga hamba-Mu yang sudah memberitakan firman hari ini. Tuhan yang berkati dalam setiap pekerjaannya, pelayanannya. Biarlah hidupnya Tuhan guna hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami memberikan persembahan, berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami dapat